Halo cuy, balik lagi sama gue Maksi. Kali ini long time no see ya. Karena mungkin sekitar 1 bulan atau berapa minggu gitu gue gak bikin video. Karena sorry aja, kemarin tuh agak sedikit ngedown karena viewersnya itu kecil banget, cuma sampai 200-an. Tapi gue yakin usaha ini gak bakal mengkhianati hasil gue. Entah itu bikin gue percaya diri lagi dalam berbicara di depan kamera, atau channelnya bakal grow up lebih baik lagi. Nah gitu. Jadi gue termotivasi lagi sekarang nih teman-teman. Makanya gue mau bikin video seperti biasa aja. Bukannya karena kenapa ya? Karena kemarin tuh tadinya gue tuh pengen banget tunjukin sama kalian push day gue gitu. Jadi apa aja sih yang gue lakukan ketika push day. Tapi cukup disayangkan dikarenakan beberapa kondisi. Tangan gue kemarin juga sempat cedera karena pengen unlock beberapa gerakan di calisthenics. Makanya gue sedikit disayangkan banget tidak bisa nunjukin sama kalian gitu push day gue. Makanya sekarang mau tipis-tipis aja dulu. Gue gak mau lagi sakit lagi, gak mau lagi hal itu terulang lagi. Makanya gue mau full day aja. Mungkin nanti dibarengi sama push day beberapa, sama push up beberapa, kayak apa namanya? Gue lupa namanya. Intinya buat nge-unlock handstand lah, kayak gitulah. Oke, lanjut aja. Kita ke full day-nya. Gerakan pertama. Kok gue jadi salah mengajari kalian? Tidak. Gue harus. Nah, ini masih sakit guys. Kalau seperti ini tuh sakit, agak ngilu gitu. Jadi kalian yang mau unlock beberapa skill di calisthenics, jadi hati-hati ya. Kalau pernah punya trauma dalam pertulangan atau persendian, itu kalian harus pakai alat bantu gitu. Sepertinya ada untuk pergelangan, itu ada. Jadi potensi kalian kena cederanya itu kecil banget kalau kalian pakai itu. Tapi gue nggak punya, dan gue pikir itu cedera gue ini udah sembuh, ternyata belum guys. Jadi sakit banget. Jadi apabila melakukan gerakan seperti ini tuh tidak maksimal terdorong gitu. Jadi harus dibantu seperti ini baru terlihat seperti 90 derajat. Kalau ini tuh kayak mentok di bisa 90, cuman kalau di posisi agak beberapa posisi itu semakin sakit gitu. Jadi hati-hati. Buat pemanasan dulu, gue nggak tahu juga nih teman-teman. Jadi bagi kalian yang tahu pemanasan yang benar gimana, gue cuma melakukan hal seperti ini biar pergelangan tangan gue nggak kenapa-napa, nggak kaget, tapi gue gerakin gitu. Terus melakukan hal seperti ini, ya minimal gue melakukan ini kayak 10 kali kayak gitu. 8 sampai 10 lah. Gue ini dapetin dari SD sih. Gue gak tau ini bener atau enggak, cuman gitu loh. Orang seperti ini gue paling gak bisa sih ini. Apa sih namanya? Mangki apa ya? Gue lupa nama gerakannya. Cuman ya bener lah, kayak mangki gitu kan. Atau X apa gitu. Gue gak tau lah. Ininya supaya bahu kita nggak kaget gitu kan. Tapi lagi-lagi gue juga di sini bukan mengajarkan aja ya, soalnya gue nggak mau mengajarkan kalian karena gue bukan pelajar dan bukan ahli di bidang ini gitu. Gue cuma coba-coba aja. By the way, gue juga belum cari sih bagaimana cara pemanasan yang benar. Cuman yang gue tahu tuh kalau yang dulu kan pemanasan itu sejauh yang gue tahu tuh kayak stretching gitu ya. Kayak ditarik, ditahan di beberapa posisi gitu. Makanya gue mikir kayak itu sebenarnya bukan untuk pemanasan, itu jauh lebih baik untuk setelah melakukan olahraga. Sejauh yang gue tahu seperti itu. Koreksi ya kalau gue salah. Dan kita melakukan seperti ini.
Oke, pemanasan udah beres. Sekarang kita lanjut ke yang namanya latihan utama. Latihan utamanya adalah pull up. Ini sorry banget ya kalau seadanya aja ya gitu ya. Karena gue lemas sekarang, sumpah lemas banget. Jangan lupa ucapkan bismillah. Bismillah. Berapa guys? Kalian lihat juga gak sih, maksudnya kalau setiap gerakan itu suka lupa gitu, lupa berapa reps yang telah kita lakukan. Ngeselin sih, ngeselin Pak. Kalian kalau nggak mau kayak gue gini, hilangnya tenaga dalam olahraga gitu kan, mending kata gue mah jangan melakukan hal aneh-aneh. Maksudnya maksud aneh-aneh di sini tuh kayak kalian nge-skip latihan, kalian tidurnya tidak beratur, ya itu boleh-boleh aja, cuman pasti ada konsekuensinya gitu. Di antaranya adalah hilangnya tenaga, atau bahkan nanti otot kalian juga bisa hilang gitu, bisa pergi entah kemana. Makanya hati-hati banget, jangan sampai seperti itu. Oke? Oke guys, finally gue bisa melakukan 10 repetisi dalam setiap reps. Gue melakukan 3 set, tapi rencana gue sekarang mau rest dulu sekitar 2 menit. Habis itu pengen coba lagi sampai 10 lagi kalau bisa. Syukur alhamdulillah kalau bisa, kalau enggak at least gue sampai apa ya, mungkin failure mungkin ya, sampai failure aja, nyoba apakah berhasil atau tidak gitu. Ini perlu banget sih kalau menurut gue pribadi ya, kalau sekarang yang gue rasakan. Karena setiap bulan itu harus ada progresnya. Kalau bisa setiap hari ada progresnya, ada peningkatan, entah itu dalam segi form atau dalam segi kekuatan, dalam segi repetisi, dalam segi kuantitas gitu. Jadi itu harus banget dipegang ya kalau gue pribadi. Sebenarnya baru 1 bulan ini sih. Bulan-bulan kebelakang adalah bulan-bulan sangat jelek sekali, dan progres di dalam ke tubuh gue tuh jelek banget. Makanya gue pakai program ini. Kenapa gue ceritain di sini? Gue pengen aja teman-teman sekalian itu semuanya melakukan progres yang benar, dan gue gak mau kalian mengalami hal yang sama seperti apa yang pernah terjadi di. Oke, sekarang ada penentuannya guys. Set keempat, apakah gue masih bisa 10 repetisi atau tidak? Kita lihat. By the way, tadi gue agak sedikit lama ya latihannya.
jadi latihan sih? Rest maksudnya. Come on, man. Jadi ngeselin banget sih, Pak. Jadi nggak sampai 10, hitungannya sampai mungkin 9,5 ya, atau 9 1 per berapa ya? 1/2. Tahu lah, aneh banget sumpah. Aneh. Padahal tuh dikit lagi lah. Gue coba lagi deh, coba. Apakah itu termasuk 1? Enggak, coba lagi. Oke. Bentar. Itu 1 gak sih, guys? Nggak tahu sih. Oke, kita lanjut ke gerakan kedua, yaitu pull up. Aduh, apa ya? Pull up menggunakan regular grip. Lumayan banget gue. Ini bener pengucapannya. Jadi di sini tuh nggak pakai atau tidak menggunakan yang wide grip, teman-teman. Kalau wide grip tuh lebar kan, luas gitu kan. Jadi itu lebih ke back gitu kan. Di daerah backnya itu jauh lebih terlatih apabila kalian menggunakan wide grip. Tapi apabila kalian menggunakan regular, itu sebenarnya bicep kalian juga sangat ikut serta gitu dalam melakukan pull up. Itu guys. Gak tau gue bener atau enggak, cuma kita yang gue gerakan. No way. Nggak bisa. Sumpah demi. Oh my god. Apa lu kelamaan ya? Rasanya? Oh enggak. Sumpah demi Allah. Sumpah. Apa? Tapi ya mungkin karena gue jarang latihan kali ya, jadi tadi tuh terlalu terfokus gitu, terlalu difus gitu stamina gue dalam satu gerakan tadi. Ini sumpah, gue gak bohong ya, ini gak gimmick guys. Bisa. Sumpah tadi kok bisa gitu ya? Itu aneh banget, Dis. Gue tuh paling gak bisa melakukan gerakan ini kenapa sih? Gimana sih? Gak tau lah, paling gitu. Hey, sudah gak bisa banget.
Apology, sorry banget buat kalian karena ternyata gue bener-bener lemah sekali hari ini, entah kenapa. Mungkin karena tadi malam tuh bergadang, jadi kurang tidur mungkin, jadi kekuatan gue melemah. Makanya gue mau udahan dulu, gue takutnya kenapa-napa. Tadi juga coba bicep curl dengan menggunakan 16 kilo aja udah kayak nggak bisa, satu repetisi aja nggak bisa, nggak tahu kenapa. Jadi gue stop dulu, mungkin nanti cuma coba lagi di malam hari apakah baik-baik saja atau tidak. Gue harap baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Gue sekarang mau lanjut makan aja. Menu makanannya simpel sih cuy, menu makanan seperti orang-orang biasa. Gak ada yang spesial, karena yang paling spesial itu adalah makanan orang tua, terutama ibu. Jadi itu makanya makan guys. Oke, thank you ya udah nonton dan see you next time. Bye bye.